Nah guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap energi yang kamu miliki dan energi yang dimiliki oleh manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya masih akan mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang sedang dia pikirkan dan apa yang sedang dia rasakan. Kita langsung saja Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang justru kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut benar-benar sedang terjebak. Terjebak dari rasa kekecewaan, terjebak dari rasa pengkhianatan, dan terjebak dari rasa ketidakbebasan. Ingin melangkah ke situasi A, tetapi situasi B mengharuskan pemikiran kacau. Ingin melangkah ke situasi A, tetapi situasi A memberikan ketidaknyamanan. Kalau saya bergeser sedikit dan mengesampingkan terhadap posisi satu energi yang saya katakan tadi dan mengarah terhadap pihak lain, sepertinya pihak lain saya melihat posisi energinya benar-benar sangat berantakan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi,
Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Lagi-lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, saya ingin memberikan pertanyaan. Apakah untuk saat ini kamu masih menggunakan perasaan kamu terhadap orang yang telah mengabaikan diri kamu? Pertanyaan berikutnya, apakah untuk saat ini ada sesuatu hal yang dimana sesuatu hal tersebut seakan-akan mengarahkan diri kamu, baik secara pemikiran, sangat kacau atau memang sedang tidak stabil? Dari kedua pertanyaan yang saya berikan terhadap diri kamu, cukup kamu yang mengerti dan cukup kamu yang menjawabnya. Tanpa kamu memberikan suatu respon atau jawaban terhadap kedua pertanyaan yang saya berikan terhadap diri kamu, kemunculan kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas untuk menggambarkan situasi energi kamu dan sudah cukup jelas menggambarkan kedua pertanyaan tersebut. Bisa saja untuk saat ini saya mengategorikan diri kamu masih sangat bingung untuk menentukan satu pilihan. Satu pilihan yang mengharuskan diri kamu mendapatkan kebebasan, tetapi ketika diri kamu ingin mendapatkan kebebasan tersebut, justru kebebasan itu mengarahkan diri kamu kembali di tempat di mana diri kamu untuk melangkah, untuk meraih kebebasan tersebut. Masih berputar-putar di dalam satu roda yang dimana roda tersebut tidak memberikan diri kamu suatu keuntungan, tetapi mengharuskan diri kamu tertekan. Dua pedang, kiri dengan kanan, kanan dengan kiri, sama-sama terlalu tajam untuk mengelilingi energi kamu. Saya melihat kamu menyadari situasi tersebut benar-benar sudah menyiksa diri kamu. Tetapi ada sisi penghambat yang saya lihat ketika diri kamu ingin melepaskan. Sisi penghambat yang saya kategorikan ini dari berbagai aspek. Salah satu contohnya bisa saja keuangan dan anak. Seakan-akan diri kamu belum sanggup, benar-benar belum sanggup, wage. Kalau saya bergeser sedikit saja dan mengarah terhadap hubungan asmara kamu, terutama di dalam rumah tangga kamu. Sepertinya kamu sudah menyadari kondisi rumah tangga kamu itu sudah tidak nyaman. Kondisi rumah tangga kamu itu tidak memungkinkan membuat diri kamu bahagia. Tetapi mau tidak mau, kamu seakan-akan ingin membuktikan bahwasannya kamu mampu untuk bertahan. Dan kamu mampu untuk menunggu manusia yang mengabaikan diri kamu untuk kembali dengan versi yang berbeda. Seperti orang yang menunggu harapan, tetapi harapan itu terkadang beranggapan terhadap diri kamu. Apa maksud dari tujuan ini semua?
menunggu kepastian, tetapi kepastian tidak memberikan diri kamu kestabilan. Kalau saya mengarah terhadap hubungan LDR kamu, hampir sama dengan hubungan rumah tangga yang saya katakan tadi. Tetapi diri kamu menjalankannya dengan versi yang berbeda. Di mana versi yang berbeda itu menantikan suatu ikatan yang jelas, tetapi ikatan itu ditarik ulur oleh pasangan kamu. Unsur kesengajaan ditarik ulur karena memang diri dia masih mencari sesuatu hal dari diri kamu. Hubungan LDR, Wak, jarak jauh, Wak. Yang dekat saja bisa pisah, yang dekat saja bisa selingkuh, apalagi hubungan komunikasi. Lama-kelamaan kalau tidak ada memiliki kejelasan, open BO. Apa yang kamu harapkan dari hubungan LDR kamu? Mengharuskan diri kamu terus-menerus berpikiran, mengharuskan diri kamu untuk berkorban, mengharuskan diri kamu untuk memperjuangkan, yang dimana ketika diri kamu memperjuangkan tidak ada gunanya. Kalau kamu sudah menyadari tidak ada gunanya, pastikan komunikasi tersebut terhadap manusia itu. Karena tujuan kamu bukan untuk mencari dan menantikan ikatan tersebut. Mau sampai kapan kamu digitukan? Mau sampai kapan? Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang single parent, kemunculan kartu yang saya pegang ini, dua pedang yang mengarah terhadap diri kamu. Satu pedang berbicara terhadap unsur sakit hati, satu pedang berbicara terhadap beban dan tanggung jawab. Ingin meluapkan rasa sakit hati terhadap orang yang menyakiti kamu, tetapi kamu memiliki beban yang harus kamu pikirkan. Ingin bertindak dan menstabilkan beban atau tanggung jawab tersebut, di dalam perasaan kamu masih menyimpan sakit hati, kebingungan yang kamu lalui untuk saat ini. Antara sanggup atau tidak sanggup, antara bisa atau tidak bisa. Dua pedang yang terlalu tajam. Kalau saya mengarah terhadap kondisi keuangan kamu, antara nyaman dan ketidakstabilan. Kalau saya mengarah terhadap pekerjaan, bertahan dalam kondisi tertekan. Tertekan, tidak memiliki pilihan, mengikuti alur perjalanan pekerjaan, tetapi seakan-akan ada beberapa energi yang selalu mencoba untuk menyingkirkan kamu. Ini dia. Kamu bisa melihat sendiri kenapa saya mengatakan dari A sampai Z, dari awal sampai saat ini terjebak. Karena kartu yang saya pegang ini seperti apa gambarnya. Ini dia, wakil. Kalau saya mengarah terhadap manusia tersebut dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, sama seperti diri kamu. Sama-sama terjebak, tetapi situasi yang dia rasakan itu berbeda versi. Di mana berbeda versi tersebut, pedang yang berada di kanan itu adalah diri kamu, pedang yang berada di sebelah kiri itu adalah pihak lain. Di satu sisi sudah mengikat hubungan terhadap pihak lain, di satu sisi batin dia masih terkoneksi terhadap diri kamu. Ketika diri dia memprioritaskan pihak lain, batin dia tidak merasakan kenyamanan.
Ketika diri dia mengarah terhadap diri kamu, batin dia seperti orang yang menangisi, tersiksa juga, terjebak dalam situasi yang dimana situasi tersebut atas dasar kesalahan dia sendiri. Kita lihat kartu berikutnya, Wak Geng. Muncul kartu The Fool. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Fool. Di mana kemunculan kartu The Fool ini, kartu yang berbicara terhadap seseorang yang terus-menerus ingin melangkah, ingin bergerak, ingin mempertahankan, tetapi seseorang itu tidak tahu di mana tujuan dan garis finish terhadap apa yang dia lakukan. Apa yang barusan saya katakan ini, kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi kamu, bisa saja kamu merasakannya. Bertahan tetapi tidak memiliki tujuan. Mempertahankan tetapi tidak tahu di mana garis finish untuk mempertahankan tersebut. Itu dia, kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi kamu. Kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi manusia tersebut dan mengkaitkan terhadap kemunculan kartu sebelumnya, terjebak di dalam situasi yang mengharapkan suatu perubahan, tetapi perubahan itu dari unsur kesenangan, kesenangan yang sudah memutarbalikkan kondisi kestabilan dia, yang dimana kestabilan dia untuk saat ini hanya bersifat omong kosong. Kalaupun diri kamu melihat secara formalitas dia selalu memperlihatkan dan mempertontonkan suatu kebahagiaan terhadap pihak ketiganya, saya rasa itu adalah tindakan yang sangat bodoh. Kenapa saya mengatakan itu tindakan bodoh? Karena dia menyembunyikan tekanan batin dan memperlihatkan terhadap diri kamu dengan sengaja untuk memicu tingkat emosi yang ada di dalam batin kamu itu dan diri kamu agar percaya. Saya rasa itu tindakan yang bodoh karena dia terlanjur sudah mengikat dan terlanjur mengabaikan diri kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu 5 pedang, 5 tongkat. Sekali lagi saya mengatakan 5 tongkat yang dimiliki oleh 5 orang. Kalau saya menarik 1 tongkat saja dan mengarahkan terhadap posisi energi manusia tersebut, sepertinya ada suatu pertikaian yang sedang dia terima untuk saat ini. Pertikaian yang timbul dari hubungan asmara dia, atau memang pertikaian dari bentuk keuangan, atau memang pertikaian dalam bentuk pekerjaan. Karena kartu pertama, 2 pedang. 2 pedang yang menimbulkan situasi kebodohan. Bukan hanya kebodohan, tetapi pertikaian dari pihak-pihak lain di luaran sana. Bisa saja pertikaian ini dari unsur kesenangan yang dia cari di berbagai tempat. Lagi bermasalah ini orang. Lagi menerima pertengkaran yang begitu sangat besar, yang dimana pertengkaran itu seakan-akan mengharuskan diri dia tertekan. Ini dia wakil. Makanya saya tadi mengatakan, bagaimana mungkin diri dia bisa bahagia di luaran sana, sementara kartu pertama 2 pedang yang muncul.
Kalau tadi diri dia benar-benar bahagia, bukan kartu 2 pedang ini yang keluar, tetapi kartu The Temperance. Kehidupan dia seimbang bersama dengan pihak ketiganya. Ini muncul kartu 2 pedang. Terjebak di dalam situasi kebodohan yang membuat posisi energi diri dia tidak seimbang. Batin, perasaan, dan pemikiran saling bertolak belakang yang ada di dalam tubuhnya. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Hermit. Di mana kemunculan kartu The Hermit ini? Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, The Hermit The Hermit ini ada situasi yang membuat diri dia ketakutan. Ada situasi yang membuat diri dia sangat gelisah. Ketakutan terhadap situasi kesenangan dia bisa saja. Karena bisa saja diri dia memilih pihak ketiganya yang dimana pihak ketiga tersebut masih berstatus terhadap orang lain. Rasa kegelisahan ini muncul dari posisi batin dia karena kartu pertama muncul 2 pedang yang tadi saya sempat berbicara. 1 pedang mengarah terhadap diri kamu, 1 pedang mengarah terhadap pihak lain. Kegelisahan ini muncul ketika diri dia ingin mengarah terhadap diri kamu. Kegelisahan ini muncul karena memang diri dia ingin kembali terhadap diri kamu. Tetapi ketika diri dia ingin kembali terhadap diri kamu, saya rasa itu tindakan yang membuat diri dia semakin kacau. Karena diri dia menyadari ketika bersama dengan diri kamu sudah berbagai kesalahan yang dia berikan. The Hermit, seseorang yang melangkah, tetapi ketika ingin melangkah, ada sesuatu hal yang dipegang oleh kedua tangannya, lampion dan tongkat. Situasi ketakutan dan kegelisahan itulah yang saya kategorikan terhadap lampion serta tongkat. Benar-benar sedang ketakutan ini manusia. Ketakutan tidak tahu harus meminta bantuan terhadap siapapun, dan ketakutan terhadap situasi yang membuat diri dia merenungi dan meratapi, apakah saya terlalu bodoh yang mengabaikan seseorang yang pernah memberikan diri saya kebahagiaan. Ini dia wajah The Hermit, unsur tanah. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul 8 pedang. Pedang dan tongkat, tongkat dengan pedang. Pedang, pedang, dan tongkat. Kalau saya menggambarkan tongkat ini terhadap posisi energi manusia tersebut, dia masih menyimpan koneksi secara batin terhadap diri kamu. Tetapi diri kamu sekalipun masih terkoneksi secara batin, saya rasa bukan mengharapkan diri dia untuk kembali. Ada satu faktor yang mengatakan koneksi tersebut mengarah terhadap aspek lain. Karena tongkat ini, tongkat untuk mempertahankan dari rasa perlawanan dan penyerangan. Kenapa tadi saya mengatakan kalaupun koneksi terhadap batin kamu mengarah terhadap aspek lain? Karena tadi muncul 8 pedang.
8 pedang. Pedang yang kamu pakai sebenarnya, pedang itu luapan emosi. Sudah terlalu banyak tekanan yang kamu dapatkan dari manusia tersebut. Kalau saya mengarahkan 8 pedang ini terhadap posisi energi manusia tersebut, sama dengan diri kamu. Kamu mendapatkan tekanan dari manusia itu mendapatkan tekanan dari berbagai pihak. Berbagai pihak. Karena apa? Karena kebodohan dia. Yang seharusnya diri dia bahagia terhadap diri kamu, tetapi kebahagiaan yang dia anggap itu hanya bersifat senang-senang. Hanya mencari kesenangan, setelah mendapatkan kesenangan justru tidak tahu harus kemana. The full kebodohan. Cocok kau rasa, Wak Geng? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu resonate atau tidak resonate. Saya hanya sekedar memberikan informasi terhadap kartu yang saya pegang. Saya hanya memprediksikan. Kalaupun kamu membenarkan perkataan saya, itu adalah hal positif. Kalaupun diri kamu tidak membenarkan perkataan saya hanya melihat dari posisi mata batin saya. Untuk saat ini benar-benar diri dia sangat waspada, ketakutan. Tidak tahu arah kemana yang harus dia pilih. Apakah ingin pulang atau ingin mempertahankan atau bagaimana ini, Wak Geng? Kita lihat kartu berikutnya. Muncul 9 pedang. Pedang lagi yang kembali. Di mana 9 pedang ini berbicara terhadap situasi penyesalan. Penyesalan, kekacauan, keberantakan, ketidakseimbangan, ketidakstabilan. Tetapi saya hanya menarik kata penyesalan. Menyesal sudah memberikan diri kamu tekanan secara batin. Menyesal selalu menimbulkan pertengkaran terhadap diri kamu. Menyesal sudah membuat diri kamu terjebak di dalam situasi di luar dari logika kamu. Menyesal sudah membuat diri kamu merasa sangat ketakutan terhadap diri dia ketika berdampingan terhadap diri kamu. Menyesal telah melakukan suatu perjalanan kehidupan di luaran sana ketika mengabaikan diri kamu. Inilah situasi dia untuk saat ini. Menyesal dalam kondisi merenungi dan meratapi. Karena untuk saat ini tidak ada lagi berbagai pihak yang mau percaya terhadap ini manusia. Itu dia, Wak Geng. Cocok kau rasa? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, tidak usah diangkat. Oke, Wak Geng, kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Tower. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Tower. The Tower ini berbicara terhadap situasi kehancuran, keterpurukan, kemiskinan, kebangkrutan. Dari rasa kehancuran, berusaha untuk membangun satu pondasi. Pondasi yang dibangun untuk memulihkan kestabilan. Apa yang barusan saya katakan, bisa saja saya arahkan terhadap posisi energi kamu. Sedang berusaha untuk bangkit dan menata kehidupan kembali. Kalau saya mengarahkan dengan apa yang saya katakan tadi terhadap manusia tersebut, lagi terpuruk-puruknya ini manusia. Lagi hancur-hancurnya ini manusia.
Bisa saja baru-baru ini dia berkomunikasi terhadap diri kamu untuk meminta bantuan kah atau bagaimana? Karena yang saya lihat posisi manusia tersebut benar-benar hancur. Sudah hancur, menyesali. Sudah menyesali. Kehidupan dia tidak memiliki tujuan. Sudah tidak memiliki tujuan. Batin dia tertekan. Cocok kau rasa, Wak, geng? Itu dia. Cocok. Unsur tanah yang lebih dominan saya pegang untuk saat ini. Unsur tanah kesensitifan tetapi flat dan datar. Itulah diri kamu untuk saat ini. Sangat sensitif dan menganggap semua orang itu sama saja. Itu yang saya lihat terhadap diri kamu, yang kamu pikirkan. Kamu menganggap siapapun yang berkomunikasi terhadap diri kamu, kamu selalu merasa gelisah. Ini tujuannya apa? Ini tujuannya apa? Karena itu timbul dari luapan batin kamu. Tidak percaya lagi terhadap siapapun. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. Lagi-lagi unsur tanah. Capricorn, Taurus, dan Virgo. The Devil, kartu iblis. Kartu yang berbicara terhadap kondisi ketidaknyamanan atau kondisi penyakit. Manusia tersebut lagi-lagi saya mengatakan sedang tidak nyaman posisi dia. Tidak nyaman dari hubungan kotor dia. Ada suatu penyakit ini yang sedang dia rasakan atau bagaimana, atau bisa saja ketika bersama dengan diri kamu lagi sakit-sakitan atau bagaimana ini. Seseorang yang dalam kondisi ketidaknyamanan tetapi memikirkan penyakit dari hubungan kotor tersebut. Penyakit itu bisa bermakna berbagai aspek, Wak Geng. Oke, Wak Geng? Cocok kok rasa? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, saya mengakhiri informasi ini. Salam kartu tarot, salam zodiak.